kasih Tuhan. Salam. Merdeka. Merdeka. Sekali lagi merdeka. 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 Sekali lagi angkat tangannya merdeka. Merdeka. Karena ini spesial 17 Agustus, mari kita nyanyikan lagu kemerdekaan kita Indonesia Raya. Seluruh jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Yang di luar silakan masuk dulu. Jemaat, sekali lagi jemaat yang di luar silakan masuk dulu. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggilan namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi dia, nyanyikanlah mazmur baginya, ceritakanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam nama yang kudus, biarlah hati mereka yang mencari Yahweh bersukacita. Amin. Mari kita sehati, kita berdoa. Bapa Yahweh yang kami sembah dan nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama bersekutu meninggikan nama Tuhan. Kalau saat ini kami mau datang ke tempat-Mu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini melawan setiap hati kami ya Tuhan. Kami siap memulai ibadah pada pagi hari ini, yang siap
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan
segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Bapa Yahweh yang luar biasa, yang sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa ini, dan melalui putra-Mu yang tunggal Yesus Masya memberi kemerdekaan juga bagi kami di dalam kuasa dosa, sehingga oleh karenanya kami beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang boleh kami alami seumur hidup kami. Engkau begitu baik dan sangat bahagia Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan benar firman-Mu, biar setiap kami boleh Tuhan pulihkan, mengerti dengan hikmat dari Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Penebus kami yang hidup, Yesus Masya, bersama kita katakan, Amin. Haleluya. Shalom. Merdeka. Haleluya. Ya, sesuatu yang luar biasa ya, kreativitas. Kita boleh beribadah dengan keadaan seperti ini, siap berjuang. Karena walaupun kita ini sudah merdeka, tentu kita masih berjuang. Bisa mengalahkan pengangguran, mengalahkan kemiskinan, seterusnya. Saudara, kalau mengingat 17 Agustus ya, 17-an, tentu tidak lepas dari merah putih. Warnanya merah putih semua. Ini juga tidak lepas dari hadiah. Saya kalau nggak salah 17 Agustus kemarin diundang Pak Nathan ya untuk kesini, tapi saya nggak bisa ya. Kita ada tugas lagi. Kalau di antara kita ada 5 orang, silakan cepet-cepetan ya, karena saya punya bingkisan sederhana. 5 orang yang bajunya, seragamnya merah putih, silakan cepat ke depan. 5 orang saja. Pesertanya ikut di sini. Haleluya. Silakan kalau Pak Presiden. Jadi mereka ini benar-benar menuruti apa yang dikatakan pesertanya ya. Jadi merah putih. Jadi ini bingkisan sederhana. Silakan ambil masing-masing. Jadi betul-betul merah putih. Ini darahnya merah, tulangnya putih, katanya demikian katanya pembelo itu. Ya, puji Tuhan, silakan kembali. Ya, terima kasih Tuhan bahwa kita mengingat akan perjuangan para pahlawan kita. Dan kalau kita lihat di film-film dahulu, karena kita tidak mengalami namanya perjuangan peperangan waktu itu. Saya sendiri lahir tahun 70, jadi saya tidak mengalami tahun 45 ke bawah. Tapi saya dengar dari orang tua saya, mereka lahir tahun 38, 37. Mereka mengalami peperangan ya, baik zamannya Belanda maupun zamannya Jepang. Walaupun mereka sudah merdeka tahun tanggal 17 Agustus, tapi mereka masih berperang. Kenapa? Karena musuh masih ada di situ. Makanya kita mengenal dalam sejarah agresi militer Belanda yang pertama, agresi militer Belanda yang kedua. Sudah merdeka itu kan, mereka tahun 49 dan tahun berapa itu masih berperang. Jadi kita hari ini akan melihat ya, kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawanmu itu adalah si iblis, lawan iblis. Berjalan sambil mengaum seperti singa, mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kalau kita baca ayat ini mungkin kita kritis, banyak pertanyaan. Loh, bukankah kita ini sudah merdeka, dimerdekakan oleh Kristus Yesus dari dosa. Yesus sudah disalib, sudah merdeka. Iblis sudah dikalahkan. Tapi ada ayat seperti ini, berjaga lawan iblis. Loh, ternyata lawan kita masih ada. Kan demikian. Kita ini sudah merdeka, dimerdekakan dari dosa, tapi ternyata lawan kita itu masih ada. Betul ya, masih ada ya. Karena kalau sudah tidak ada, tidak mungkin ada ayat ini. Kenapa masih ada? Karena walaupun kita sudah diselamatkan Tuhan melalui darahnya, iblis itu belum dihukum. Nanti kerajaan 1000 tahun baru dihukum. Jadi sekarang masih ada di bumi ini. Tuhan izinkan untuk beberapa waktu lamanya berada di bumi ini. Jadi kita harus sadar, yang pertama ya, kita harus sadar kita ini sudah menang oleh iblis, oleh darah Yesus sudah dimerdekakan. Tetapi musuh kita masih ada.
kita harus tahu itu. Atau kita bahasa sederhananya, ada singa yang ompong. Ini singa ini ompong yang ngaum dong. Tapi dikatakan sini dia berjalan sambil mengaum. Mengaum ini namanya mengaum itu menggertak. Biasanya kalau singa, kalau saya lihat di video-video itu mau menerkam mangsa masih mengaum. Jadi senjata utamanya auman dulu, teriakan dulu, wah gitu. Lalu cakar dan lawan kita sudah ompong. Maut tidak ada sengatnya lagi, tetapi masih dapat menelan orang yang dapat ditelannya. Menelan. Makanya saya baca-baca betul-betul dari semua terjemahan, tidak ada kata-kata seperti singa mencari orang yang dapat digigitnya. Nggak ada, bukan digigit, walaupun punya gigi. Tapi giginya sudah ompong, saya katakan. Ditelan. Nggak punya gigi tapi bisa telan. Pertanyaan sederhana, siapakah orang yang dapat ditelannya? Nah ini dikatakan Rasul Petrus ya kepada jemaat waktu itu, siapa orang yang dapat ditelan iblis? Siapa? Ini bukan ditujukan pada orang lain, tapi kepada jemaat Tuhan. Jawabannya sederhana, kembali lagi ke ayat tadi. Siapa yang dapat ditelannya? Adalah orang yang tidak sadar dan tidak berjaga-jaga. Akan demikian, diwalih ya. Kalau kita lihat ini sadar berjaga-jagalah, lalu iblis berkeliling. Yang dapat mencari orang dapat ditelannya. Siapa yang akan dapat ditelannya? Ya orang yang tidak berjaga-jaga, orang yang tidak sadar. Itu yang mudah dan gampang ditelannya. Memang tema tahun ini ada berjaga, berdoa. Betul seperti itu. Jadi orang yang tidak berjaga-jaga dan tidak sadar itu yang mudah ditelan, dilek oleh iblis. Bukan cuma digigit ya, memang digigit nggak ada giginya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang waspada terhadap perangkap iblis. Waspada, hati-hati. Ini harus kita waspadai. Iblis masih ada di sekitar kita. Jangan mengira iblis itu ada di kuburan, di makam, di tempat-tempat yang angker, di beringin. Jangan kira seperti laut selatan ya. Memang ada, saya percaya ada. Saya pernah di UGD ya, jadi saya bisa ngomong ada tempat-tempat seperti itu. Saya dulu kerja di rumah sakit yang angker ya, saya pernah seperti itu. Jadi saya ngomong bisa, tapi yang di UGD itu sebenarnya bukan bentuk seperti itu saudara. Tapi iblis yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Itu memang iblis ya seperti itulah. Memang kerjaannya itu keliling, nggak kesel ya. Ini Pak Kris ini keliling terus ini gak kesel. Keliling tapi keliling bisnis. Jadi bisnis punya bisnis ya, bisnisnya keliling. Golek orang sopo sing jadi telannya. Itu yang gak berjaga. Lah itu yang ditelan saudara. Jadi harus berjaga, harus sadar, melek. Itu yang dapat ditelannya. Saya perhatikan dalam seluruh Alkitab ya. Mungkin saya bisa mencari yang lain, tapi yang saya renungkan ada dua hal di mana iblis bekerja. Memasang perangkapnya bagi orang percaya. Saya katakan bagi orang percaya. Orang lain nggak perlu kan masih masih perangkap. Orang yang sudah lepas dari kuasa gelap, kita kan sudah dilepaskan merdeka. Iblis pasang perangkap supaya dia masuk lagi, itu ceritanya. Supaya kita berdosa lagi. Ada dua seputaran ini dia bekerja. Yang pertama dari keinginan, yang kedua dari kebutuhan. Ini beda tipis sebenarnya. Tapi kita akan lihat nanti. Keinginan ini berbicara soal subjektif, kebutuhan berbicara soal objektif. Jadi kita masing-masing manusia hidup ini punya keinginan dan punya kebutuhan. Kita akan lihat nanti bedanya. Dan iblis bekerja di dua hal ini. Perangkapnya itu di situ. Makanya saya katakan harus sadaro, berjaga-jaga. Karena dia pasang perangkap di situ. Seperti pejuang ya, pejuang Indonesia sadar, berjaga-jaga bahwa entah Belanda, entah Jepang, dia pasang perangkap di tempat-tempat yang biasa dilalui dengan pasang perangkap apa? Ranjau. Jadi namanya perangkap nggak ketok, saudara. Kalau perangkap ketok jatuh perangkap di minggir ya. Perangkap nggak ketok ya, diranjau, ditutup. Saya kapan lihat sejarahnya Vietnam. Wah, perangkapnya luar biasa. Sampai Amerika itu kalah dalam perang Vietnam Amerika ya. Wah, ada perangkap bambu, perangkap segala macam di situ. Dia pasang perangkap.
kita akan lihat perangkap iblis hanya dua hal ini, keinginan dan kebutuhan kita. Masalah keinginan ini berbicara soal kepuasan, kesenangan, dan kelegaan. 3 hal itu. Jadi sebenarnya kita itu menginginkan sesuatu karena kita ingin kita lega, kita ingin puas dan kita ingin senang. Hanya itu saja. Itu keinginan. Kalau kebutuhan enggak. Kebutuhan itu enggak harus puas, enggak harus senang. Namanya butuh. Jadi enggak harus puas. Tapi namanya keinginan seperti itu. Lego, puas, dan senang. Nah, ini iblis mencari orang-orang yang tidak sadar akan perangkapnya. Dia senang apa, dia puas tentang apa, dia sodorkan perangkap itu. Contohnya dulu zaman Mike Tyson tinju, kalau nggak salah waktu itu ya, sering siaran langsung itu pada hari Minggu pas ibadah. Mike Tyson atau Muhammad Ali ya zamannya dulu sering jam ibadah. Loh, itu ada orang terperangkap loh ya. Wes nih kalau kebaktian sekali aja nggak apa-apa lah. Ini nggak momen ini nggak bisa hilang. Kalau ibadah masih minggu depannya lagi bisa. Ini masuk perangkap iblis. Hobinya, kesukaannya, keinginannya menjadi perangkap iblis dan dia masih di situ. Nah, hati-hati ya, sadar kita punya keinginan apa, iblis perangkapnya bisa ditaruh di situ. Kita akan lihat contoh-contoh dalam Alkitab orang-orang yang terperangkap iblis berdasarkan keinginan mereka, tetapi ada yang berhasil lolos, ada yang tidak berhasil lolos, yang gagal. Yang pertama, tentu saja Adam dan Hawa, itu manusia pertama kita tahu. Dia disodorkan keinginan apa? Ada buah. Alkitab mencatat, ada buah itu adalah tampak sedap untuk dimakan, nikmat banget. Oh, tampaknya enak untuk dimakan. Oh, tampaknya enak, sudah punya keinginan untuk ngambil. Hawa ini disodori. Belum lagi iblis ngomong, kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi seperti Elohim. Atau yang baik dan yang jahat. Memang betul seperti Elohim. Tetapi yang diputar balikan, kamu tidak akan mati. Itu yang diputar balikan iblis. Kamu akan menjadi seperti Elohim. Siapa yang tidak punya keinginan seperti itu? Hawa disodori seperti itu, ya tentu saja ingin. Dan gagallah dia. Karena dia termakan oleh keinginannya sendiri yang dibuai oleh iblis, ditawarkan oleh iblis. Gagal. Hati-hati, keinginan kita bisa menjadi perangkap sehingga kita masuk cepat dan kita berbuat dosa. Sadar, berjaga-jaga. Yang kedua, Yusuf di rumah Potifar. Nah, ini Yusuf seorang muda diberi satu jebakan perangkap iblis, keinginan tante Potifar. Kan itu tante Potifar sudah diberi semuanya, diberikan jebakannya. Dan dia tidak seperti Adam Hawa, lolos, lari. Itu laki-laki yang gini ya. Laki-laki di hadapan Tuhan harusnya seperti Yusuf gitu. Kalau ada masalah yang membuat kita masuk dalam dosa, lari yo. Ojo lari mendekat, waduh soro ya. Lari mendekat itu masalah, lari menjauh. Walaupun ada resiko dihadapi, difitnah, masuk penjara karena melakukan perbuatan baik, kan demikian. Difitnah. Dan saya tidak menyukai Yusuf itu ngerusuloh, menyesal. Di penjara dia ngomong, lo yang ngambil istri Potifar ya, wis gak masuk penjara enak ya gitu. Dia gak ngomong gitu. Orang-orang berisi Potifar gak apa-apa wis, daripada masuk penjara itu. Enggak. Tapi dia menanggung resiko tentang perbuatan baiknya. Karena di antara kita yang berbuat baik, tapi akhirnya ada risiko yang buruk kita hadapi. Kalau itu terjadi, itu anugerah saja. Saya pernah ngomong bukan ngomong ketenatan ngomong saya. Kalau menderita itu anugerah luar biasa, betul anugerah yang menderita karena perbuatan baik. Kalau kita mencuri, kita masuk penjara, bukan anugerah itu, memang hukuman dia. Tapi kalau kita nggak mencuri, nggak berbuat dosa, difitnah, dan kita menerima perbuatan yang buruk dari orang lain, itu anugerah. Anugerah. Jadi jangan takut ya. Yusuf mengalami dan dia lolos perangkap iblis, diberi iming-iming keinginannya. Keinginan seorang laki-laki kan seperti itu, tapi dia lolos, lari. Adam Hawa gagal. Nah, Daud cara bersepak gagal, kita tahu ya gagal. Dan saya lihat iblis ini pintar ya.
kalau memberi istilah perangkap terhadap keinginan manusia pintar. Kenapa? Dia memberi keinginan atau perangkap yang baik, yang membuat manusia itu ingin. Kalau perangkapnya buruk, nggak mungkin dia mau memberi perangkap seperti itu. Bayangkan, misalkan Beelzebub sudah tua, kayak Wood ya, walaupun nyun sewu dia nggak mandi telanjang pun, Daud nggak akan oleh. Kenapa? Ya tua, ya. Tapi dia anak Yusuf raja dan yang mandi itu tentu perempuan muda. Kalau Daud jadi Yusuf, dia akan lari pergi, nggak dari atas jalan-jalan di suatu istana gitu. Dia mau istana, oh lihat masuk, saya pikir masuk selesai. Tadi dia panggil ajudannya, suruh dia menghadap. Waduh, ini masalah ya. Jadi raja itu seperti itu. Daud gagal gara-gara diperangkap iblis keinginan yang baik tadi. Adam Hawa gagal karena masuk perangkap iblis dalam hal keinginan. Jadi kalau kita punya keinginan, saudara, hati-hati, sekali lagi sadar keinginan kita itu bisa menjadi perangkap iblis sehingga kita masuk dalam dosa. Kita sudah merdeka, ojo belum dijajah lagi kan gitu. Kamu juga menjajah Belanda lagi, nggak mau, nggak enak. Yang keempat itu tentu Yesus ya. Ini pencobaan yang kedua, ketiga. Nanti kita bicara pencobaan yang pertama. Yesus ini dicobai dalam hal keinginan. Yang ketiga itu, engkau lihat seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya, semuanya kau berikan padamu, keinginan, disodori keinginan. Ketika itu kekayaan luar biasa, siapa yang nggak belum secara manusia? Tapi kau harus sujud menyembah aku, itu kata demikian. Yesus menang, tidak masuk neraka sekali. Dia berbicara soal firman. Jika engkau anak Elohim, percobaan yang kedua, jatuhkanlah dirimu dari bait suci, hubungan bait suci. Nanti akan ada malaikatnya menatang engkau. Keinginan untuk selamat, tapi dia gagal, iblisnya gagal, iblisnya berhasil. Ini seperti Sadrak Mesak Abednego ya, hanya misalnya Asaria. Jika engkau tunduk mendengar bunyi-bunyian, engkau akan selamat dan tidak masuk ke dapur api. Tapi dia menang. Dia tidak ingin selamat. Makanya firman Tuhan katakan, barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, karena aku dia akan kehilangan. Tapi kalau dia kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Jadi keinginan itu membuat perangkap iblis berhasil atau tidak tergantung kita. Kalau iman kita kuat, ya oke, kita akan menang. Kita hidup di negara yang mungkin ya saat ini ada banyak gereja yang ditutup, ada seperti itu masih mending ya. Jadi kalau kita baca di negara Nigeria, negara Cina, waktu luar biasa Kristen, mereka betul-betul berperang melawan imannya, antara imannya atau keinginan untuk selamat secara fisik, dan mereka menang. Jadi perangkap iblis tentang keinginan. Yang kedua ya tadi tentang kebutuhan. Nah, kebutuhan ini semua orang alami. Makanya saya katakan perangkap iblis kedua itu berbicara soal kebutuhan. Semua orang alami karena kita butuh sesuatu, butuh makan. Next ya. Dan kemudian bicara soal fungsi, manfaat dan kelangsungan hidup. Kita butuh makan, kita butuh uang. Kita kan semuanya butuh uang. Ini iblis bisa bekerja di situ. Bisa bekerja sih bukan cuma keinginan saja, tapi berbicara soal kebutuhan. Contohnya Yesus dalam pencobaan yang pertama, dia dicoba iblis setelah melewati puasa 40 hari. Laparlah dia. Pencobaan yang pertama didapatkan soal makanan. Butuh makan kan? Makanya sekarang jika engkau Elohim, jadikanlah batu-batu ini jadi roti. Gampang sebenarnya bagi Yesus ya. Tapi Yesus tidak terperangkap pada jebakan iblis itu. Walaupun dia perlu makanan itu, tapi dia tidak terperangkap. Dia mengeluarkan kata-kata firman. Manusia tidak dari firman, dari roti saja bersiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Seperti itu. Jadi kita hidup kita harus dengan firman. Sadar dan berjaga-jaga itu artinya kita hidup di dalam firman Tuhan. Supaya kita tidak meleset dan kita tidak jatuh dalam perangkap iblis. Kebutuhan saudara, kebutuhan. Bagi orang yang punya hutang banyak saat ini mungkin kebutuhan pertama uang untuk melunasi itu, betul ya. Bagi orang yang sakit berat, kebutuhan pertama saat ini adalah kesembuhan. Jangan pernah kita masuk perangkap iblis dalam hal kebutuhan. Saya tahu istri saya sakit ya hingga saat ini.
awal-awal sakit dulu 2-3 bulan, ada orang datang kepada saya, seorang anak Tuhan, pelayanan juga, dia ngomong, Pak sudah mencoba ini, sudah, nggak ada hasilnya, nggak ada, sudah berdoa ya, sudah. Pak saya tahu ada orang pintar di sini, coba aja Pak, coba aja nggak apa-apa lah, yang penting sembuh. Oh, saya baca sudah, biar karena terkenal viral saya baca, ternyata waduh, kayak gini mau tawarno aku tadi. Orang pintar, ya dukun itu maksudnya. Saya nggak peduli ya, nggak peduli dia orang seperti, nggak tertarik pada kesembuhan. Kalau itu dapatkan hal yang bukan dari Tuhan. Saya mau pengen punya imannya sederhananya, misal asal ya tadi. Aku tahu bahwa Tuhanku sanggup melepaskan aku. Tapi sekalipun dia tidak melepaskan aku, sekali tidak akan menyembah patung buat Tuhanku Raja. Itu imannya gini. Saya ingin punya iman seperti yang belajar. Aku tahu Tuhanku sanggup menyembuhkan sekali sakit penyakit apapun. Tapi sekalipun dia tidak mengizinkan, tidak melakukan seperti yang saya ingini, aku sekali tidak akan berubah imannya, setia sampai akhir. Itu harus seperti ini. Jadi kebutuhan kita saat ini apa? Iblis bisa buat perangkap melalui itu. Dan perangkapnya itu sangat rapi, saya katakan sangat rapi, nggak ketok. Kalau ketok namanya bukan perangkap. Kita akan lihat video klip ini mungkin kita ketawa, tapi kita lihat ya. Nah, kita tahu ini kebutuhan seekor, bukan seekor monyet ya, pisang makanan. Ini sudah kena jebakan. Nah, ini ada lagi yang model gini. Nah, masuk karena di dalamnya ada apa? Makanan juga. Jadi sudah kasih Tuhan. Makanan itu loh, uang itu bisa menjadi perangkap kita. Makanya banyak orang jatuh dalam dosa gara-gara pengen kaya. Ya kalau semarang demikian. Jangan pengen cepat kaya, tinggalkan niatmu itu. Ada yang pengen kaya di sini? Dulu saya angkat tangan, saya enggak. Saya pengen cukup, tapi ada orang yang bilang saya cukup. Kalau pengen mobil cukup, ada mobil. Kalau pengen rumah cukup. Enggak, saya pengen cukup. Cukup artinya dibiarkan oleh Tuhan. Makanya kalau katakan aku tahu apa itu kekurangan, kelimpahan, kemiskinan, semuanya dilakukan sehingga dialami, dan dia katakan segala perkara dapat bertanggung. Jadi hati-hati dengan kebutuhan kita saat ini. Anak-anak muda, saya katakan ini kebutuhanmu saat ini apa? Mungkin ya. Wis umur 3 ke atas, kok gak dapat jodoh, belum tambah di jodoh ya. Loh, iblis bisa tawarkan ini. Orang tua yang punya anaknya sudah umur kepala 3, apalagi kepala 4. Wis kalau diobrolin kapan lah gitu. Cintanya gitu. Itu iblis bisa menawarkan sesuatu perangkap yang gak tampak. Oh, ketemu laki-laki atau perempuan yang semuanya beres, Pak. Dari orangnya mapan, pekerjaannya baik, keluarganya baik, hanya satu, imannya tidak sama. Loh, itu tuh di perangkap itu, dan banyak orang jatuh di situ. Kapan lagi Tuhan? Mungkin ini maksud Tuhan. Siapa tahu setelah menikah nanti dia jadi Kristen. Wah, itu dibalik-balik. Jangan, sudah jangan. Karena kita tidak mau masuk perangkap iblis. Jadi kalau kita lihat ya, waspada terhadap perangkap iblis hanya ada 2, keinginan dan kebutuhan. Dan kebutuhan ini tipis sekali bedanya. Keinginan itu bisa kelanjutan dan kebutuhan. Misalkan kita butuh makan, ya kita butuh makan. Setelah kita makan punya keinginan, menunya apa? Keinginan. Tapi kalau kita punya kebutuhan saja, ya kita asal makan semua barang wis gelem. Tapi setelah kebutuhan terpenuhi, kita mulai beranjak pada keinginan. Lo menunya kok ini tok, akhirnya menu ini. Israel soal makan itu gagal ya, masuk perangkap iblis. Dia sudah pelihara Tuhan, mana tiap hari, bosan nggak? Kalau sudah jadi orang Israel, kalau saya bosan ya, betul sudah orang Israel bosan. Saya dulu masih bujang tugas di Kalimantan itu 1 tahun. Tiap hari Indomie. Memang rasanya beda-beda lah. Rasa ini, tapi Indomie terus nggak ada bujurnya waktu itu. Ya kalau itu sendiri, bosan. Itu hanya 1 tahun. Israel 40 tahun. Akhirnya apa? Kebutuhan dalam makanan mulai banyak keinginan. Kok nggak ada daging? Nggak ada daging. Dan gagalah mereka.
Imajinasi roh rakus, kita menerangkan bikin roh rakus diberi berboya binasa. Amsal 4 ayat 23. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah sumber kehidupan. Pelihara hatimu, waspada, sadar, melek. Iblis itu masih ada di sekitar kita. Dia belum dibelenggu, dia belum dihukum, walaupun dia sudah kalah. Musuh kita ini singa yang ompong, tapi sangalan, ompong kan? Ya, lebih kaki kita aja. Jangan sampai kita masih di situ. Perangkapnya tadi sudah tahu ya perangkapnya. Keinginan kita dan kebutuhan kita. Kebutuhan kita yang utama apa? Hati-hati. Jangan sampai kita keluar dari firman Tuhan. Tetap setia. Kita butuh banget saat ini, butuh uang. Tapi jangan korupsi. Butuh kesehatan. Jangan ke orang pintar, dukun dan lain. Butuh jodoh, jangan yang tidak seiman. Butuh apa lagi? Butuh rumah. Apa kebutuhan kita? Banyak. Bisa perangkap di situ terjadi. Keinginan juga demikian. Kenapa banyak orang selingkuh? Keinginannya dibuai. Pelihara hatimu, pelihara dengan apa? Firman Tuhan. Hanya itu saja. Tidak ada cara lain. Melihara kita hanya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dan firman Tuhan. Amin. Biar ini menyertai kita, kita sampai seterusnya dan kita setia sampai akhir. Saya kembali pada Nathan, kami perjamuan kudus. Kita siapkan diri kita untuk kita masuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ya, persiapkan roti anggur. Saya minta pemain kiper kena. Ya, persiapkan roti anggur di tangan, kemudian cup anggur bisa dibuka. Misalnya nanti bukanya sulit, segera menghubungi petugas untuk tukar. Ya, sudah semua dapat? Sudah. Oke, saya sudah mengambil berdiri. Yesus, kau terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku.
Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan kita untuk kita berwaspada terhadap keinginan, kebutuhan yang menjebak kita dan akhirnya terbelenggu dalam dosa. Sekalipun hari ini iblis sedang berkeliling mengaum-ngaum, tapi kita semua jangan lepas dari anugerah Tuhan. Jangan lepas persekutuan kita dengan Tuhan. Amen. Biarkan dia berkeliling, biarkan iblis berkeliling, tapi kita tetap bersama Tuhan Yesus. Amen. Sehingga keinginan apapun, kebutuhan apapun yang ada di dunia ini tidak sanggup mengikat kita. Justru anugerah Tuhan yang menuntun kita, membimbing kita di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini, inilah anugerah Tuhan. Di tangan kita ada roti anggur yang kita angkat bersama-sama, mengingat Yesus, dia adalah anugerah yang telah menyerahkan dirinya, nyawanya, mati di atas kayu salib. Tubuh yang terpecah, darah yang tercurah bagi kita semua. Pagi ini tidak akan kita sia-siakan, karena inilah kuasa kemenangan kita. Ini kuasa kekuatan kita yang membuat kita tidak akan terjebak dalam keinginan maupun kebutuhan dunia ini. Haleluya. Arahkan hati Bapak Ibu Saudara. Kita imani bahwa roti ini adalah tubuh Kristus dan anggur ini adalah darah Kristus. Kita akan melakukan perjamuan suci ini dengan layak, dengan benar, sehingga kita beroleh kuasa di dalam tubuh dan darah Kristus. Bapa Yahweh, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami hambamu dengan seluruh jemaat mengangkat roti anggur di tangan kanan kami. Sama-sama kami menaikkan dengan ucapan syukur roti anggur yang kami angkat ini, Tuhan. Yang Engkau yang memberkati, Engkau yang menguasai, sehingga ketika kami makan dan minum bersama di dalam nama-Mu, kuasa-Mu menjadi sempurna dalam hidup kami semua. Sebab itu dengan iman kami mengangkat roti di tangan kanan kami. Kami angkat di hadapan Engkau, dan kami nyatakan iman kami bahwa roti yang kami angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib, untuk memberikan kami kuasa, kekuatan, kesembuhan. Dan kami percaya, kami makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Makan dengan iman. Demikian juga dengan iman kami mengangkat anggur di hadapan Engkau. Anggur yang kami angkat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan darah-Mu selanjutnya menyucikan hidup kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya, minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama semuanya mengangkat kedua tangan. Mari kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat persekutuan yang indah pagi hari ini. Terima kasih.
Bersyukur, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Semua berdoa, semua mengangkat kedua tangan, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pagi ini masih Kau berikan kami kesempatan untuk kami menikmati pas tubuh dan darah. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa Yahweh, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami baca pagi hari ini menjadi dasar yang teguh buat hidup kami. Dan tubuh dan darah-Mu menjadi persekutuan yang menyempurnakan, sehingga pagi hari ini kami beroleh kuasa, kami beroleh kekuatan yang daripada-Mu, untuk kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Amen. Kami menjadi berkemenangan Amen. di dalam seluruh aspek hidup kami. Yes. Kami tidak menjadi lemah lagi. Kami tidak menjadi mundur. Pagi hari ini Tuhan buat roh kami menyala-nyala, baik di dalam keluarga, dalam studi, dalam pelayanan, dalam ibadah. Kami tetap menyala-nyala, karena semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan yang sudah memakai anak-Mu Pak Puspito untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan kekuatan kuasa-Mu lebih lagi, sehingga pelayanannya Tuhan pakai menjadi pelayanan yang luar biasa, terlebih menjadi pelayanan yang memberkati banyak jiwa-jiwa, menguatkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikianlah pagi hari ini kami bersama-sama mengucap syukur atas firman dan tubuh dan darah-Mu. Semuanya sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan sudah berkati dengan iman. Sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Ya. Sekarang kita akan melihat
Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tambahan saja. Nanti sore ada ibadah wanita jam 5 sore ya di Pastori. Jadi saya mengundang yang merasa wanita, ya, yang enggak wanita jangan, ya, yang wanita saja. Sore ada ibadah jam 5 sore ya di Pastori. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengucap syukur tanggal 17 Agustus kemarin kita sudah melaksanakan lomba ya secara unik, menarik ya. Nah, saya minta hadiahnya bisa dibawa ke depan. Siap-siap yang menerima hadiah lomba. Silakan. Ya. Jadi tadi Pak Puspito sudah bawa hadiah, sekarang ada hadiah lagi. Ya, sudah hadiahnya? Iya, dibawa ke sini dulu hadiahnya. Baik. Wih, tambah banyak nih, Pak. Sini. Di tengah. Oh, dikeluarkan biar aktual ya. Dipikir nanti bukan hadiah ini. Oh, wah ini Samsung berapa ini? Ini luar biasa ini. Ini Samsung, waduh. Oh, ada iPhone. Ini tag nih, tag ini. Wow, mantap ini. Ya boleh nih, jadi kita bisa. Baik, sebelum menerima hadiah ini kita akan melihat bagaimana aksi daripada seluruh jemaat GIA dalam lomba tanggal 17 kemarin. Monggo, silakan.
inilah para aktor, para artis ya. Kan kalau lihat hari Minggu biasa-biasa saja, tapi kalau sudah begini aksinya baru ketahuan semuanya ya. Nah, puji Tuhan. Nah, saya serahkan kepada ketua panitia dan seksi acara, silakan yang akan mengumumkan pemenang lomba. Sebetulnya ada lagi nih sebetulnya nggak tampil nih. Bulu tangkis kemarin ada YGIA Cup. Wah, mantep itu ya. Dari single, kemudian ganda putra putri sudah siap. Pengumuman untuk juara badminton yang pertama single putri, yang saya panggil langsung maju ya. Jennifer ada, silakan maju. Tepuk tangan. Yang kedua ada Ibu Yayu. Mana Bu Yayu? Pak Di. Pak Didi. Single putri Pak. Yang kedua single putra ada Kak Yordan. Tepuk tangan dulu. Nah terus yang kedua Pak Didi juga. Yang kedua Pak double. Sekarang oh ya foto dulu untuk yang single. Single dulu. Hadiahnya iPhone 14 itu. iPhone 14 di Oke, sudah silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk pemenang ganda putra Pak Jiji lagi. Pak Jiji dan Kak Yordan. Tepuk tangan. Wah, ini jagonya badminton GIA ini ya kayaknya ini. Ya. Ayo foto dulu Pak. Oh ya, satunya ada Pak David. Pak David sama Pak Nathan ini. Oh gitu? Iya. Mau ketemu enggak Pak? Hadiah terus ya. Saya minta ini. Ayo Pak David dan Pak Nathan. Sina opong ini. Sina opong. Ganda putra. Hadiahnya. Ya, hadiahnya satu-satu. Foto dulu. Oke, silakan duduk. Selanjutnya untuk ganda putri. Waduh, ini lagi. Bu Yayu. Bu Yayu dan Clay. Ayo maju dulu. Tepuk tangan. Banyak ya Pak Di, borong ini kayaknya. Borong. Yang kedua Bu Diana, Bu Vera Diana dan Jennifer. Ibu dan anak, ayo silakan maju. Ganda putri. Iya, ini ganda putri. Ini pemainnya sekali. Oke. Untuk badminton sudah pemenangnya. Sekarang untuk pemenang lomba 17-an. Yang pertama balap kelereng. Siapa ya pemenangnya? Siapa ini yang tadi yang di video tadi? Siapa kira-kira? Yang pertama Clay. Yang kedua Kak Yordan. Silakan maju tepuk tangan. Oh ini sangat keren. Banyak kali hadiahnya ini. Borong ini kayaknya ini. Oppo Reno 10. Iya. Ini juara 1 dan 2. 1 dan 2. Yang satunya Clay, yang kedua Kak Yordan. Lomba balap kelereng. Oke, selanjutnya lomba memasukkan paku dalam botol. Yang juara pertama, ceng Bu Vera Diana. Silakan maju lagi Bu. Iya menang Bu. Yang kedua Pak Nathan. Iya menang Pak.
Oke. Selanjutnya ini game yang paling meriah ini ya. Balap balon. Lupa kok menang. Waduh, ini lagi yang menang sih Jennifer. Ayo silakan maju sama Bu Vera lagi. Waduh, guys. Nanti nggak bisa bawa pulang, bawa pulang aja. Iya, bawa pulang. Kalau nggak bisa bawa pulang dibawa pulang. Ayo foto adik kenal. Iya, habis ini ada ucapan syukur Pak. Oke. Game yang terakhir, yang paling ditunggu-tunggu ini, makan kerupuk. Yang pertama, Dev, mana Dev? Ayo tepuk tangan dulu, Dev menang Dev. Dev selamat dulu. Iya, kamu menang. Yang kedua, Jennifer. Jen, kayaknya mungkin kamu di sini aja. Ayo maju. Dan yang terakhir, ada lagi Clay sama Bita. Mana Bita? Ayo maju Bita. Tepuk tangan dulu dong. Ini lomba makan kerupuk. Yang di tengah. Yang sekarang minggu di tengah. Foto di tengah. Diapit. Tipis sih laptop. Iya. Ada lagi? Sudah. Oke, sudah. Hadiahnya sudah. Terima kasih. Saya mau kasih hadiah saya ini kepada satu orang. Siap-siap, Bapak, Ibu, Saudara boleh, dan remaja boleh. Ya, siap-siap. Kalau tahu kalimatnya dengan benar, nanti Pak Didi yang jadi pengujinya Pak ya. Kalau benar, Pak Didi ngomong benar, berarti dapat ini. Siap? Oke. Tema 17 Agustus tahun 2023 tahun ini, maju. Cepet maju, jangan angkat tangan, maju cepet. Sebentar. Yang angkat tangan dulu siapa ini? Saya Pak. Ya Pak? Leh dulu. Oke. Langsung. Terus melaju untuk Indonesia maju. Terus maju untuk Indonesia maju. Terus maju untuk Hadiah Indonesia. 3 ini. Yang nomor ini itu. Oke, baik. Oh lagi? Oh ada lagi nih. Ya silakan. Langsung aja. Oke. Wih, abot ini. Ini abot ini. Baik. Saya akan memberikan pertanyaan bagi semua. Pokok bisa menjawab, kalimatnya benar, angkat-angkat langsung maju. Ya, baik. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini. Baru loh. Waspada. Maju. Tema firman Tuhan pagi hari ini. Ada lagi? Iki piye toh? Iki Pak Puspito lagi perasaannya serius di sini. Nih. Tema firman Tuhan pagi hari ini. Cuma satu aja. Oke, baik. Coba. Piye toh? Pak iki handphone Pak. Berjaga-jagalah. Masa tema firman Tuhan tadi loh. Bu Liana, silakan Bu. Bu, maju loh. Enggak apa-apa, sekali ini. Oh, Bu Liana, boleh. Ini kan pemudi yang jarang tampil gitu ya. Waspada terhadap pengikut iblis. Gimana Ya. Pak? Waspada terhadap pengikut iblis. Bukan. Bukan. Ayo, tema firman Tuhan masih hangat tuh. Aduh, masih hangat nih. Tema firman Tuhan tadi loh. Pemuda. Wah, gila tadi
Dengar firman Tuhan, delok HP terus sih buka ulang lagi. Halo. Temanya tidak muncul lah Pak. Loh. Tentang firman Pak. Loh, ada loh temanya. Ada loh Pak ya. Loh. Lah itu. Oke, coba sih ini jemputin sini. Coba sih bentar. Loh. Sini. Kenapa tak panggil? Nanti saya biar alasannya kenapa coba. Ayo. Terhindar dari perangkap setan. Gimana Pak? Bener gak nih Pak? Sesuai tema ini enggak, sesuai yang tertulis enggak. Padahal delok KTP punya Pak Kusminto. Sing salah ini. Waduh. Baik, kalau tidak ada yang bisa jawab, saya akan berikan pertanyaan yang kedua. Ya, tolong cari ayat kitabnya di mana, pasal berapa, ayat berapa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan. Satu, dua, tiga, empat, maju. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Amsal 4 ayat 23. Amsal berapa? 4 ayat 23. Gimana bunyinya coba? Aduh. Ambil HP-nya dibuka. Ini nih, ya. Amsal 4 ayat 23. Ayo baca. Coba. Ayo baca. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah sumber kehidupan. Saya minta satu pertanyaan lagi ya. Tolong nyanyikan lagu ayat itu nyanyikan. Terserah. Terserah. Tetap ayat Nyanyikan. Bukan nyijan loh ya. dinyanyikan Pak. Iya. Ini Iya. peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena nggak bisa. Jagalah hati, jangan kau tutupi. Haleluya. Loh, sudah tak mau ini. Tidak mau ini. Loh. Ayo. Ini. Foto di foto. Ini kan satunya satu foto Pak. Foto Pak. Artis unik ini kalau ya. Oke, foto Pak. Ayo. Nah, foto ini. Pak Mik sama Pak Mik. Nah, begitu. Action lo ya. Oh iya, action. 1, 2, 3. Wah, pikir HP-nya kan lupa tadi. Baik, terima kasih buat semua pemuda remaja yang sudah ambil bagian dalam acara 17 Agustus memeriahkan tahun 1978. Ya, dan pagi hari ini kita juga bersuka bersama-sama, bersuka cita bersama-sama. Saya undang Bapak semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyi saudara. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib
ajaib Tuhan. Bapak Yahweh, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami semua anak-anak mengucap syukur dan terima kasih karena kami sudah bersuka cita dalam hadirat-Mu. Kami percaya ibadah pagi hari ini adalah ibadah yang sudah disertai dan diberkati Tuhan luar biasa. Kami datang ke tempat ini dengan perlindungan Tuhan, tidak sia-sia Tuhan, karena kami sudah menerima yang terbaik yang tidak akan hilang dari hidup kami, yaitu perkara-perkara rohani, harta rohani yang tidak akan hilang dari hidup kami, tapi membuat kami terus mengalami kelimpahan anugerah dan kebaikan-Mu. Bahkan ibadah kami hari ini adalah ibadah yang memberkati hidup kami hari ini, hidup kami besok, dan hidup kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan demikianlah Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama mengingat anugerah Tuhan buat negeri kami, buat bangsa kami Indonesia Tuhan, yang Tuhan sudah memberikan kemerdekaan di tahun yang ke-78 ini Tuhan. Ini bukan satu kebetulan, sampai hari ini Tuhan telah melewati banyak proses yang sulit, banyak proses yang berat. Bahkan Tuhan, para pemimpin Indonesia yang Tuhan sudah tunjuk Tuhan, dan sampai hari ini mereka sudah hidup dalam tuntunan Tuhan. Mereka hidup dengan perjuangan yang disertai dengan kekuatan kuasa Tuhan. Dan demikianlah Tuhan, kami bersama-sama sehati memberkati negeri kami, memberkati seluruh bangsa kami Tuhan. Kami percaya Yahweh yang memberkati Indonesia dan memelihara Indonesia, Yahweh yang membuat wajahnya bersinar atas Indonesia dan memberi Indonesia anugerah, dan Yahweh yang akan mengarahkan wajahnya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia di masa yang akan datang adalah negara yang terus disertai Tuhan. Bahkan pada dalam rangka pelaksanaan pemilu pilkada di tahun depan ini, Tuhan, kami percaya Engkau tetap turut bekerja buat Indonesia, buat pelaksanaan pemilu pilkada Tuhan di tahun depan ini, sehingga semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar di seluruh Indonesia, semuanya disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, demikian kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami, Pak Presiden dengan seluruh jajaran yang ada, dan bahkan pemimpin-pemimpin kota dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan kuasa-Mu sehingga mereka boleh bekerja mengabdi dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikianlah pagi hari ini juga kami berdoa saudara kami yang belum hadir di dalam ibadah pagi hari ini karena kesibukan, karena pekerjaan atau lain hal, bahkan mungkin ada yang sedang sakit. Tuhan, kami serahkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah dan kebaikan Tuhan senantiasa memberkati mereka, dan Tuhan yang jamah mereka, karena mereka adalah milik-Mu Tuhan. Biar kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pekerjaan Tuhan lindungi, yang dalam persoalan ataupun dalam aktivitas Tuhan juga tetap sertai, sehingga dengan satu pengharapan di minggu yang akan datang semuanya boleh bersama-sama hadir untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan Pak Puspito dan Pak Kris, kedua anak-Mu yang terkasih, yang Tuhan sudah kirim enter ke tempat ini untuk dapat melayani seluruh jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati Pak Kris sekeluarga, Pak Puspito sekeluarga dengan anugerah-Mu, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang setia dan makin mengasihi Tuhan, menjadi keluarga yang terus menaruh harap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara hidupnya. Bahkan pekerjaan, usaha Pak Kris maupun Pak Puspito, Tuhan memberkatinya sehingga lewat pekerjaan dan usaha mereka Tuhan Yesus dipermuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga Tuhan buat kesehatan Bu Mega, Tuhan kami percaya serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau anugerah-Mu telah bekerja dari hari ke hari untuk memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau yang mengerjakannya. Kami percaya bagi Engkau ada yang mustahil. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikianlah Tuhan, kalau sebentar kami semua anak-anak-Mu akan bersuka cita. Kami akan makan minum bersama dengan pengucapan syukur. Tuhan, bela roh sukacita, bahkan anugerah-Mu membuat kami bisa menikmati semua yang ada ini Tuhan.
sehingga ini menjadi kesehatan kami, menjadi ucapan syukur kami senantiasa. Lebih lanjut Tuhan, ketika kami pulang tinggalkan tempat ini, Tuhan Engkau memberikan kami penyertaan yang sempurna. Tibakan di rumah kami dengan keadaan yang baik. Terlebih Pak Puspito dan Pak Kris yang kembali perjalanan ke Malang, Tuhan menyertainya. Kendaraan yang mereka naiki juga Tuhan menyertainya. Tiba sampai di rumah masing-masing dengan keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikianlah pagi hari ini kami hamba-Mu tetap memperkatakan kebenaran firman-Mu sebagai satu janji yang digenapkan dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Elohim yang akan menyediakan segala kebutuhan kami semua anak-anak-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Elohim yang memberikan kehidupan yang berkelimpahan bagi kami semua anak-anak-Mu. Bahkan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal yang akan memelihara, menjaga hati dan pikiran kami semua anak-anak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapak yang sudah dikasih Tuhan, buka kedua tangan-Mu, arahkan wajah-Mu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat anugerah dari Bapa Yahweh, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, sukacita daripada Roh Kudus memberkati, menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah menerima berkat dengan iman, sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita sama-sama maju ke depan, foto bersama. Terima dikasih Tuhan secepatnya supaya kita langsung bisa makan dan minum bersama. Madri, ayo semuanya. Ayo, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Mau dapat angpau. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sama-sama katakan berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hati. Amin. Yes. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Amin. Yes Lord. Sama-sama katakan